Pemeriksaan kepada istri muda suami korban dilakukan selama 10 jam di Polres Subang kemarin. Total sudah ada lebih dari 15 saksi yang diperiksa oleh polisi terkait kasus pembunuhan ibu dan anaknya yang jenazahnya ditemukan dalam bagasi mobil mewah. Polisi menyebut belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Itu sudah ada 15 atau 16 saksi yang sudah diminta keterangan, kemudian otopsi sudah dilakukan, ya kita menunggu hasil dari otopsi, kemudian hasil penyelidikan, dan mohon doanya ya, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan Polres Subang dapat mengungkap. Nah, kita tidak bisa tergesa-gesa terkait masalah pengungkapannya, karena kita harus melakukan pendalaman, mengevaluasi, menganalisa bukti-bukti yang didapat. Sepekan pasca peristiwa pembunuhan ibu dan anak di dalam sebuah bagasi mobil mewah, keluarga masih menunggu siapa pelaku yang tega membunuh Tuti Suhartini dan putrinya Amalia. Sebelum ditemukan tewas, kakak korban menyebut jika rumah tangga sang adik kurang harmonis. Korban sempat bercerita sering mendapat teror dari istri muda suaminya. Saya teh udah sekarang mah jangan sama-sama gitulah, saya teh yang kan nge-WA gitu ya, gitulah sama goblok anjing itu udah disebut lah situ. Kata saya udah hapus itunya, soalnya kalau dilihat mah sakit hati, kata saya teh. Udah nomornya itu kartunya ganti, kata saya gitu. Biar dia nggak neror terus, namanya gitu mungkin sampai sama suaminya tahu mungkin nomor dari suaminya neror lagi gitu, sama saya mah nggak pernah nanyain teh neror apa gitunya, udah bosen kayak dengernya gitu. Jadi katanya si Mimin tuh ini katanya neror gitu. Yang neror tuh istri muda. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menyebut telah mendapat titik terang pelaku pembunuhan ibu dan anak di bagasi mobil mewah. Polisi menyebut pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang dan merupakan orang dekat korban. Kan udah dibilang nanti pelakunya dirilis. Ya, oke, makasih ya teman-teman ya, sabar. Sabar, mohon waktu. Semangat Bu. Yes. Kemarin masih 20. Dan ini sekarang kita perdalam lagi. Hari ini kita perdalam. Bu, maksudnya gitu Bu, ada dua apakah itu 2 tersangka gitu Bu? Ya, indikasinya begitu. Indikasinya lebih dari 1 orang ya. Oke, makasih ya teman-teman. Bu, pasti orang dekat Bu. Keluarga sendiri atau gimana? Ya kan menunggu. Nanti saya menyebutkan di awal terlalu dini ya. Sabar ya. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya kan. Pintu rumah tidak dirusak. Artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa? Ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Ya, Saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan dari olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya, korban Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas tak bernyawa di dalam sebuah bagasi mobil mewah yang terparkir di perkarangan rumah di Subang, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Lebih lengkap terkait kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam mobil mewah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Hendry, selamat sore. Kemarin, polisi memeriksa suami dan istri muda dari suami korban. Apa yang didapat polisi? Ya, baik Riko dan juga saudara, sepekan pasca peristiwa pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini alias Enung 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun, polisi belum juga menetapkan tersangkanya. Meski demikian, polisi terus melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap teka-teki siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Penyelidikan pun terus dilakukan polisi, diantaranya terus dengan memeriksa sebanyak 20 orang saksi, mulai dari keluarga inti, warga hingga istri muda suami korban. Yang cukup menarik di sini, dalam pemeriksaan tersebut, 2 saksi yaitu suami korban, Bapak Yosep, dan istri mudanya yang berinisial M, menggunakan kuasa hukum
untuk menjalani pemeriksaan yang cukup panjang pada hari kemarin, yakni sekitar 10 jam. Bersama saksi lain, Yosep diminta keterangan di Mapores dicecar. Menurut kuasa hukum Rohman yang dihubungi melalui telepon beberapa saat lalu, menyebut bahwa kliennya atau Yosep suami korban dicecar dengan 50 pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi keluarga, hubungan dengan istri maupun istri tua maupun istri muda, yayasan, dan keberadaan Yosep ketika peristiwa itu terjadi. Kuasa hukum juga menyebut Yosep dan saksi-saksi lain diambil sidik jari dan sampel DNA untuk kepentingan penyelidikan. Terkait dengan hal itu, kuasa hukum meyakini jika Yosep tidak ada kaitannya atau tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap istrinya Tuti dan anaknya Amalia. Karena berdasar alibi dari Yosep, saat peristiwa itu terjadi, dia sedang berada di rumah istri mudanya di wilayah Cijengkol, Subang. Dia atau Yosep kembali atau tiba di rumah TKP sekitar pukul 7 pagi, sehingga dia tidak mengetahui ataupun dianggap tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Selain itu, jika hasil lapor tes DNA ada kaitannya dengan Yosep, maka polisi, menurut kuasa hukum, polisi pun tidak akan tinggal diam dan langsung bergerak untuk segera melakukan aksi. Selain itu, tim liputan Kompas TV juga berhasil mewawancarai kuasa hukum dari istri muda, yakni Robert Marpaung, yang menyebut jika istri muda Yosep juga turut diperiksa pada Senin kemarin selama hampir 10 jam. Kliennya ditanya seputar hubungan dan juga keberadaan saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, kuasa hukum juga membantah jika kliennya kerap melakukan teror atau mengganggu istri tua. Kuasa hukum menyebut jika kliennya ini memiliki hubungan harmonis dengan istri tua, jika pun ada komunikasi, itu hanya sekedar silaturahmi. Dan berikut pernyataan kuasa hukum istri muda Yosep, Robert Marpaung. Dari jam 9 sampai jam 11 malam terkait seputar di mana pada saat kejadian. Tapi baik Mimin pada malam kejadian seperti yang diduga waktu kematian almarhum, keduanya sedang berada di rumah. Begitu pula dengan anak-anaknya. Adanya teror itu gimana? Gimana? Diduga ada teror itu gimana Kang Robert? Kalau mungkin bukan teror, hanya sekedar obrolan lah antara istri muda dengan istri tua. Tapi sepanjang ini keadaan masih, kalau dibilang harmonis mungkin tidak, karena mungkin pasti ada lah perbedaan antara istri muda dan, tapi dibilang tidak harmonis juga tidak. Dari hasil pemeriksaan atau olah TKP polisi selama ini diketahui jika ada indikasi bahwa pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak ini merupakan orang dekat. Hal ini berdasar dari tidak adanya pintu ataupun jendela yang dirusak, sehingga diduga pelaku dan korban ini ada keterkaitan atau saling mengenal. Selain itu, hasil otopsi yang dilakukan diketahui bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Ibu Tuti yang disusul, kemudian dengan anaknya Amelia sekitar beberapa jam kemudian. Ibu Tuti sendiri mengalami luka di bagian tengkorak kepala sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hal serupa juga dialami oleh Amalia yang mengalami luka di bagian kepala. Riko. Kompas TV Hendri Irawan langsung dari Subang, Jawa Barat melaporkan langsung soal pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di dalam bagasi mobil.